Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, kami akan menjelaskan bagaimana proses berjalannya program kami, mulai dari awal sampai dengan akhir. Kami dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka ingin menyampaikan terkait penyakit hipertensi. Apa itu hipertensi dan bagaimana cara pencegahannya? Berikut pemaparan terkait hipertensi yang sudah kami rangkum sebelumnya. Sebelum masuk ke dalam topik pembahasan, kami mengajak dan mengundang responden untuk masuk ke dalam grup pembahasan yang sudah kami buat sebelumnya. Akan tetapi, sebelum dimulainya pembahasan terkait hipertensi, kami menyiapkan materi terlebih dahulu, yaitu berupa hasil rekod pembahasan hipertensi yang sudah kelompok kami rangkum sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Gizi Komunitas. Berikut proses yang telah kami jalani selama pembuatan program dengan tema pencegahan dan pengendalian hipertensi. Sebelumnya kami melis poin apa saja yang akan dituangkan pada video yang akan disampaikan dalam kegiatan kami ini. Nah, berikut poin-poinnya. Yang pertama ada materi hipertensinya itu sendiri. Jadi kita menyinggung faktor resiko, penanganan hipertensi dan lain-lain. Itu materi itu dicari oleh Nada dan Mia. Kemudian kedua ada edukasi, yaitu cara membaca informasi nilai gizi, yaitu yang mencari materinya saya sendiri, Rifda. Kemudian untuk poin yang ketiga yaitu pemilihan bahan makanan, gula garam lemak, diet penderita hiper, makanan yang dianjurkan dan dihindari itu oleh Ido. Kemudian poin keempat yaitu ada aktivitas fisik yang baik untuk penderita hipertensi, tugas Lisa. Nah, setelah kita membicarakan poin materinya dan mempersiapkan materi-materi yang akan disampaikan, kita membuat grup WhatsApp untuk peserta yang join ke kegiatan kita. Nah, ini grup WhatsApp-nya. Nanti peserta pada join ke grup tersebut, terus kemudian kita menyebarkan di grup WhatsApp ini. Tujuannya kita untuk menyebarkan pretest, kemudian untuk menyebarkan link YouTube yang berisi video edukasi yang kita buat, kemudian post test dan informasi-informasi yang terkait. Nah, dan pada grup WhatsApp tersebut kita sebagian besar mengambil dari responden yang kita analisis sebelumnya terkait hipertensi ini, yaitu sasarannya usia 17 dan sampai 30 tahun yang berdomisili di Jakarta Barat.
Kemudian kita langsung membicarakan pembuatan videonya, dari mulai mau pakai aplikasi apa dan lain-lain. Nah, tadinya tuh kita mau buat videonya itu berupa, sebelumnya kita kan sering banget bikin Google Meet. Nah, di Google Meet itu kita membicarakan program yang akan kita jalankan. Jadi diskusi di situ, karena tidak sempat merecord di Google Meet, jadi ini bukti proses yang kita buat. Nah, sebelumnya kita tuh mau pakai animasi gitu. Kemudian ada saran lain, yaitu pakai poster, terus pakai video gitu. Nah, lalu ini ada pembicaraan mengenai referensi juga. Nah, ini sebelumnya kita membuat poster terkait poin materi yang tadi disebutkan. Sebentar, dibuka dulu. Ini salah satunya. Nah, jadi ini baru berupa poster saja, video, belum ada suaranya. Karena kita masih bingung buat suaranya tuh kayak gimana. Terus nah, ini juga ada salah satu percobaan pembuatan video di salah satu poin materi kita, yang aktivitas fisik. Nah, ini dia pakai KineMaster. Bagaimana aktivitas fisik yang baik? Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang diakibatkan kerja otot rangka dan meningkatkan pengeluaran tenaga serta energi. Nah, ini contoh yang udah ada suaranya karena dia pakai Ju Recorder. Kemudian diskusi kita terus berlanjut sampai hari-hari berikutnya. Ini diskusi kita. Nah, dan Rizal itu kebagian job desk-nya untuk menggabungkan video dan mengedit video.
Nah, ini kita sedang membicarakan timetable untuk kegiatan yang akan kita jalankan, dari mulai kita pembuatan sisa dari materi-materi yang tadi, menetapkan pre-test dan post-test, menetapkan tanggalnya, dan lain-lain. Nah, ini timetable-nya. Jadi kita berdiskusi kalau misalkan malam tanggal 8 ini adalah terakhir mengirimkan video ke Rizal. Nah, dan membuat proposal. Terus kita berdiskusi di Google Meet untuk membuat pre-test dan post-test. Nah, dan kita berharap Kamis itu video udah jadi, terus program itu udah dijalankan, terus nyicil proposal dan mengolah data. Jumat insya Allah kelar. Nah, jadinya ini tuh kita membuat videonya, materinya itu di PowerPoint terlebih dahulu. Nah, terus kita record untuk penjelasan dari poin-poin materi itu. Nah, ini lumayan bingung juga karena kita nggak tahu bikin audionya tuh kayak gimana. Dan sempat searching juga. Aduh, jaringannya lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dan salam teman-teman Mentor Academy. Saya Hilman Fajrian, founder di academy.com dan teman Anda semua. Pada video tutorial kali ini, sedangkan saya berbicara menggunakan mic. Nah, jadi kalau sudah puas dengan suara atau narasi yang teman-teman rekam, nah, jadi tadinya itu kita mau membuat PowerPoint, lalu di PowerPoint itu sendiri kita bikin audio gitu. Nah, ini makalah gizi komunitasnya. Loading ya. Sebentar. Lalu Rizal merekomendasikan membuat materinya itu di PowerPoint dan penjelasannya itu direkam. Nah, ini proses pembuatan PowerPoint dari poin-poin materi itu. Ini ada poin pertama yang dikerjain sama Mia dan Nada.
Nah ini sebetulnya dari sini tuh kita membuat masing-masing poin materi dari yang udah dibagi job desk-nya gitu. Terus masing-masing dari kita tuh bikin materinya. Nah, karena kita ada kendala terkait record audionya, nah kita memutuskan untuk recordnya Zoom. Nah, sambil diskusi kita tuh sambil bikin PowerPoint-nya. Ini diskusi mengenai audio apa yang akan kita pakai. Nah ini udah masuk ke proses pembuatan videonya juga. Jadi Rizal udah mulai mengedit-edit. Nah di samping itu kita membuat pretest juga. Nah ini sempat ada kendala mati listrik. Nah ini pembuatan pretest. Jadi selain kita membuat PPT dari masing-masing poin yang udah dibagi itu, kita membuat pretest dari dari masing-masing poin itu. Kurang lebih satu poin itu ada 2-3 pertanyaan. Nah ini adalah video openingnya. Oke, cukup. Nah ini adalah proses untuk menarik responden agar untuk menarik peserta agar mengikuti, untuk menarik masyarakat agar mengikuti program kita.
ini materi yang udah diterusin tadi. Oh iya, dan ini adalah pembagian prepostnya. Sebenarnya untuk pembagian prepostnya ini kita teknisnya sama kayak bikin materi. Jadi dioper-oper gitu sih filenya. Kalau misalkan poin materi pertama udah dibuat PowerPoint, kita oper ke yang selanjutnya, begitupun pre-test dan post-test. Nah, ini hasilnya. Nah, ini kita diskusi mengenai audio ya, karena belum kunjung selesai. Nah, setelah kita diskusi, kita mau bikin audio seperti apa. Jadi kita tuh membuat videonya itu pakai Zoom dengan cara merecord. Dan di record itu kita ngejelasin isi dari PPT tersebut yang udah kita buat. Nah, ini udah masuk ke ini ya, lagi ngezoom gitu. Ini lagi ngezoom. Terus ini hasil dari record si materi dari Zoom. Nah, ini salah satu prosesnya. Gerak, alkohol, stres, rokok. Ini dari Zoom yang telah Gejala dikonvert. hipertensi, sakit kepala, sakit dada, mudah lelah, gelisah, penglihatan kabur. Ini simulasi aja ya. Ini hanya simulasi. Nah, ini kita pembuatan videonya sampai jam malam banget sih sebenarnya. Jadi setelah selesai merecord videonya, ternyata ada beberapa kekurangan. Maka dari itu kita lanjut untuk record ulang.
dan ini jam 1.33. Dan akhirnya kita record ulang. Nah, kita merecord dari awal sampai sebelum pembacaan edukasi label gizi. Terus dari openingnya. Nah, kemudian kita punya kendala lagi, mungkin kesalahan teknis ya, karena di laptopnya itu tidak ada convert video, jadi akhirnya nggak ke save, dan akhirnya mau nggak mau kita mengulang. Kemudian memberikan beberapa pertanyaan terkait hipertensi kepada responden sebelum masuk ke dalam topik pembahasan. Selanjutnya adalah penyebaran program untuk mencari responden yang berasal dari Jakarta Barat. Berikut penyebaran program yang kami lakukan melalui grup WhatsApp, jadwal, lalu ada HTM free dan sedikit video untuk menarik responden untuk mengikuti program kami, yaitu edukasi hipertensi. Di sini ada salah satu orang yang membalas dan ingin juga meng-share program kami. Nah, ini ada grup program kami. Jadi program kami mengundang para peserta untuk masuk ke grup WhatsApp terlebih dahulu. Setelah semua para peserta sudah masuk ke dalam grup WhatsApp ini, sekitar jam 8 malam kami mulai program kami, yaitu pertama kami pembukaan dengan mengucapkan salam, lalu memberikan jadwalnya dan mekanisme dari program ini. Setelah itu mengucapkan terima kasih juga kepada para teman-teman, para peserta yang sudah hadir dalam program kami. Nah, sekitar jam 20.09 kami memberikan soal pretest. Jadi para peserta dipersilakan untuk mengisi soal pretest kurang lebih waktunya selama 10 menit sampai dengan jam 20:20. Di sini ada formulir pretest dari program kami, yaitu lakukan COVID saat pandemi COVID-19. Yang pertama ada nama, usia, asal daerah. Langsung ke pertanyaan. Pertanyaan kami ada 11 pertanyaan, di mana pertanyaan pertama itu dikatakan hipertensi jika tekanan darah mencapai, jawabannya B. Tekanan darah mencapai lebih dari sama dengan 130 dan tekanan darah diastoliknya mencapai lebih dari sama dengan 80. Yang nomor 2 yang disebut dengan prehipertensi adalah jawabannya B, terjadinya kenaikan tekanan darah ringan. Yang ketiga, apakah obesitas merupakan salah satu faktor risiko hipertensi? Jawabannya A, iya. Nomor 4, apa sajakah makanan yang dianjurkan bagi penderita hipertensi? Jawabannya A. Apa sajakah makanan yang dilarang bagi penderita hipertensi? Jawabannya A. Yang nomor 6, apakah manfaat mencermati pesan kesehatan gula garam
dan lemak. Itu jawabannya A. Yang ke-7, kandungan nutrisi yang harus dibatasi itu jawabannya C. Yang ke-8, berapa porsi sebaiknya kita mengkonsumsi sayur dan buah dalam sehari? Jawabannya C. Yang ke-9, sebutkan contoh aktivitas fisik sedang. Jawabannya B, yaitu main bulu tangkis dan lari pagi. Yang ke-10, menyapu adalah contoh aktivitas fisik ringan. Apa yang dimaksud dengan aktivitas fisik ringan? Yaitu jawabannya A. Yang terakhir, nomor 11, sebutkan manfaat dari aktivitas fisik, yaitu untuk mencegah naiknya berat badan dan memperbaiki kekuatan otot. Jawabannya C. Setelah itu, karena ada beberapa gangguan seperti gangguan sinyal, para peserta tidak bisa mengisi tepat sampai dengan jam 20 lewat 20 atau jam 8 lewat 20. Maka dari itu, kami memberikan waktu tambahan kepada para peserta untuk mengisi pretest. Dan tidak pula kami mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah mengisi pretest. Sekitar jam 9-an, kami memberikan link YouTube kepada para peserta untuk melihat edukasi melalui YouTube. Di sini jam 9:06 kami memberikan link YouTube-nya. Jadi mempersilahkan kepada para peserta untuk melihat video edukasi kami. Nah, kami pun memberi arahan jika di akhir video nanti akan ada kuis. Jadi bagi para peserta boleh mengikuti kuisnya. Dan juga tidak lupa kami memberikan format untuk menjawab kuisnya, yaitu nama _usia _asal daerah jawaban dari kuis tersebut. Kuis dijawab di bagian kolom komentar di YouTube. Dan kami juga memberikan hadiah atau door prize kepada 2 para pemenang, para peserta yang mengisi kuis dengan tepat. Nah, kurang lebih 40 menit kami memberikan waktu untuk para peserta melihat video yang kami berikan. Assalamualaikum teman-teman. Selama di rumah aja akibat pandemi COVID-19, kalian makin stres gak sih? Ditambah mager, malas gerak. Akibatnya kurang deh aktivitas fisiknya. Belum lagi konsumsi junk food. Nah, itu jadi penyebab hipertensi loh. Apa sih hipertensi? Itu bagaimana cara mencegah dan mengendalikannya? Yuk, simak video kali ini. Apa itu hipertensi? Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan hasil pengukuran tekanan darah sistolik lebih dari sama dengan 130 mm hektogram atau tekanan darah diastoliknya mencapai lebih dari sama dengan 80 mm hektogram. Sistolik merupakan besarnya tekanan pada dinding pembuluh darah saat kontraksi jantung. Sedangkan diastolik merupakan besarnya tekanan pada dinding pembuluh darah saat otot jantung dalam kondisi rileks di antara 2 denyutan. Klasifikasi tekanan darah. Dikatakan kategori normal jika tekanan darah sistolik kurang dari 120 mm hektogram atau tekanan darah diastoliknya kurang dari 80 mm hektogram.
Dikatakan kategori prehipertensi apabila tekanan darah sistoliknya mencapai 120 sampai 139 mm hektogram atau tekanan darah diastoliknya mencapai 80 sampai 89 mm hektogram. Dikatakan kategori hipertensi stage 1 apabila tekanan darah sistolik mencapai 140 sampai 159 atau tekanan darah diastoliknya mencapai 90 sampai 99 mm hektogram. Sedangkan untuk kategori hipertensi stage 2 dikatakan hipertensi stage 2 jika tekanan darah sistoliknya mencapai lebih dari sama dengan 160 mm hektogram atau tekanan darah diastoliknya lebih dari 100 mm hektogram. Selanjutnya, ada faktor risiko hipertensi. Yang pertama, dari segi genetik. Yang kedua, dari segi umur. Yang ketiga, dari segi gender atau jenis kelamin. Yang keempat, dari obesitas. Yang kelima, kurang gerak. Yang keenam, mengkonsumsi alkohol. Yang ketujuh, stres. Dan yang terakhir, berupa merokok. Selanjutnya, ada gejala hipertensi. Gejala hipertensi yang pertama adalah sakit kepala atau pusing. Yang kedua, sakit dada atau jantung berdebar-debar. Yang ketiga, mudah lelah. Yang keempat, gelisah. Dan yang kelima, penglihatan kabur. Dan selanjutnya ada tata laksana hipertensi. Yang pertama, periksa tekanan darah secara rutin. Yang kedua, minum obat hipertensi sesuai dengan anjuran dokter. Dan yang ketiga, mengubah gaya hidup. Pentingnya membaca label makanan. Apa aja sih yang perlu kita ketahui? Sebagaimana pesan kesehatan, konsumsi gula lebih dari 52,5 gram atau sama dengan 4 sendok makan, natrium lebih dari 5 gram atau sama dengan 1 sendok teh, dan lemak total lebih dari 60 gram sama dengan 5 sendok makan per orang per hari beresiko hipertensi. Nah, dengan mencermati pesan kesehatan tersebut, masyarakat dapat membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak untuk terhindar dari hipertensi. Apa sih informasi nilai gizi? Informasi nilai gizi atau nutrition facts adalah label yang biasanya terdapat dalam kemasan makanan dan terdiri dari informasi kandungan nutrisi dalam makanan tersebut. Informasi ini sangat penting untuk mengetahui nutrisi dari makanan yang akan Anda konsumsi. Lalu, bagaimana sih cara membaca label informasi nilai gizi? Nah, langkah pertama yaitu jumlah sajian per kemasan. Jadi kita melihat jumlah sajian per kemasannya. Nah, itu menunjukkan jumlah porsi atau takaran saji per satuan kemasan. Umumnya, informasi nilai gizi suatu produk berdasarkan pada suatu kali penyajian. Jika mengkonsumsi produk tersebut lebih dari satu kali penyajian, maka kontribusi jumlah asupan kalori dan semua nutrisi yang ada dalam produk tersebut akan lebih tinggi. Langkah kedua, melihat kalori total persajian. Nah, kalori menunjukkan berapa energi yang didapatkan dari mengkonsumsi satu kemasan makanan. Langkah ketiga, yaitu melihat angka kecukupan gizi atau AKG. AKG ini memberikan informasi kontribusi produk tersebut terhadap kebutuhan sehari-hari. Misalkan, persen AKG menunjukkan nilai 40%. Maka kebutuhan nutrisi tersebut sudah terpenuhi 40% bila dikonsumsi sesuai takaran saji. Lalu, langkah keempat adalah kandungan nutrisi yang harus dibatasi. Jadi, ada beberapa nutrisi yang terkandung dalam makanan. Perlu dibatasi juga, seperti natrium, lemak total, dan gula. Lalu, ada kandungan nutrisi yang harus dipenuhi, seperti vitamin A, vitamin B1, vitamin C, dan zat besi. Nah, langkah terakhir yaitu melihat catatan kaki.
Catatan kaki ini berisi informasi kecukupan diet dan makronutrien lainnya berdasarkan angka kecukupan gizi. Lalu, makanan apa saja yang dianjurkan bagi penderita hipertensi? Dianjurkan untuk selalu mengkonsumsi makanan segar seperti beras, kacang-kacangan dan hasil olahannya, sayur mayur, buah-buahan, dan bumbu-bumbu segar seperti kunyit, laos, jahe, dan kemiri. Lalu, makanan yang harus dihindari bagi penderita hipertensi yaitu makanan yang diawetkan dan diolah dengan garam, baking soda, makanan dalam kaleng, makanan asin, minuman bersoda, dan bahan penyedap seperti MSG. Karena dianjurkan untuk membatasi asupan garam, maka ketika memasak sebaiknya menggunakan margarin atau mentega tanpa tambahan garam. Cara untuk menambah cita rasanya bisa dengan menambahkan bumbu-bumbu segar seperti bawang merah, merica, asam jawa, dan masih banyak contoh bumbu lainnya. Nah, lalu bagaimana pengendalian dan pencegahan hipertensi? Caranya adalah dengan selalu mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang, serta konsumsi sayur dan buah 5 porsi sehari. Karena kandungan kalium dalam sayur dan buah dapat menurunkan tekanan darah sistolik dan juga tekanan darah diastolik. Nah, tata laksana gizi sebagai pencegahan hipertensi adalah aktivitas fisik. Bagaimana aktivitas fisik yang baik? Aktivitas fisik adalah setiap gerakan tubuh yang diakibatkan kerja otot rangka dan meningkatkan pengeluaran tenaga serta energi. Ada 3 kategori berdasarkan intensitas dan besaran kalori, yaitu aktivitas fisik ringan, aktivitas fisik sedang, dan berat. Aktivitas ini dapat dilakukan di rumah, di sekolah, di perjalanan, atau tempat umum. Yang pertama, aktivitas fisik ringan. Aktivitas fisik ini hanya memerlukan sedikit tenaga dan tidak menyebabkan perubahan dalam pernafasan. Energi yang dikeluarkan selama melakukan aktivitas ini kurang dari 3,5 kilokalori per menit. Contoh dari aktivitas fisik ringan adalah menyapu, menyetrika baju, dan peregangan otot. Selanjutnya, yang kedua adalah aktivitas fisik sedang. Pada saat melakukan aktivitas fisik sedang, tubuh sedikit berkeringat, denyut jantung dan frekuensi nafas menjadi cepat. Energi yang dikeluarkan selama melakukan aktivitas fisik sedang ini 3,5 sampai 7 kilokalori per menit. Contoh dari aktivitas fisik sedang ini adalah berjalan santai atau berlari santai, bermain bulu tangkis, dan bersepeda. Yang ketiga adalah aktivitas fisik berat. Aktivitas fisik ini dikategorikan berat apabila selama beraktivitas tubuh mengeluarkan banyak keringat, denyut jantung dan frekuensi nafas meningkat sampai terengah-engah. Energi yang dikeluarkan selama melakukan aktivitas berat ini lebih dari 7 kilokalori per menit. Contoh dari aktivitas fisik berat ini adalah bermain sepak bola, mengangkat beban, dan mendaki bukit. Selanjutnya adalah manfaat aktivitas fisik. Yang pertama adalah meningkatkan daya tahan dan sistem kekebalan tubuh, mengendalikan berat badan, membuat wajah dan tubuh lebih segar, mengendalikan tekanan darah, mengendalikan stres, dan mengurangi kecemasan, dan terakhir adalah memperbaiki kelenturan sendi dan kekuatan otot. Nah, itu dia cara-cara pencegahan dan pengendalian hipertensi. Yuk, lakukan COVID saat pandemi COVID-19. Kendalikan stres, optimalkan aktivitas fisik, periksa kesehatan secara rutin, ikuti protokol kesehatan, dan diet gizi seimbang. Thanks for watching and jangan lupa ikuti kuis berhadiahnya ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pemaparan materi terkait hipertensi, kami mengulang kembali pertanyaan yang berhubungan dengan hipertensi kepada responden untuk melihat sejauh mana perkembangan pemahaman responden terkait hipertensi. Sekitar jam 21.37, lalu dibagikan link post test. Kami juga meminta para peserta untuk mengisi post test jika sudah menonton video edukasi dari kami. Ini untuk formulir
post-testnya sama dengan formulir pretest isinya. Di sini memang waktunya terbilang cukup lama karena ada beberapa teman yang masih menonton dan ada mungkin teman-teman yang kesulitan di sinyal. Jadi kami tutup acara sekitar jam 22:20 atau sekitar jam 10:20 menit. Nah, kami mengucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah mengikuti program edukasi kami. Kemudian, responden diminta untuk menjawab soal yang tertera pada akhir video tersebut. Nama, _usia, _asal daerah, jawaban dari kuis tersebut. Kuis dijawab di bagian kolom komentar di YouTube. Dan kami juga memberikan hadiah atau door prize kepada para peserta yang mengisi kuis dengan tepat. Pada kuis ini, kami menentukan 2 orang pemenang yang terpilih, yaitu yang pertama adalah Anissa Restia, domisili Banten, terpilih sebagai pemenang dari kuis kami karena paling tepat dan paling pertama menjawab kuis dari kami dan berhak mendapatkan door prize pulsa sebesar Rp50.000 yang akan langsung dikirimkan ke Anissa Restia Ningsih. Lalu pemenang kedua adalah Revitia Talita dengan domisili Jakarta. Kami memilih Revitia Talita sebagai pemenang karena paling tepat kedua menjawab setelah Anissa Restia Ningsih dan berhak pula mendapatkan door prize pulsa sebesar Rp50.000 yang akan langsung dikirimkan ke Revitia. Ini merupakan daftar nama-nama yang telah mengisi pretest. Ada sekitar 42 orang yang telah mengisi. Dan ini ada usianya dari mereka, ada asal daerahnya juga, dan ini ada jawabannya juga. Rata-rata yang menjawab nomor 1 itu B semuanya. Yang menjawab nomor 2 itu ada yang B, ada yang C, tapi kebanyakan yang B menjawab. Yang nomor 3 jawabnya ada yang A atau B gitu, tapi yang rata-rata jawabnya yang A. Yang keempat, banyak yang menjawab A. Yang kelima, ada yang menjawab A, B, sama C. Tapi yang paling banyak yang A. Terus yang nomor 6, ada yang menjawab A sama B. Yang paling banyak adalah option A. Yang ketujuh, ada yang menjawab C sama B dan tapi paling banyak yang menjawab C. Terus nomor 8, ada yang menjawab 2 porsi, 5 dan 8, tapi yang paling banyak menjawab 2 porsi. Terus nomor 9, ada yang menjawab B, C sama A, tapi yang paling banyak option B yang dipilih. Yang nomor 10 ada yang jawab B sama A, tapi yang paling banyak dipilih adalah yang A. Nomor 11, nomor terakhir itu C sama A, tapi yang paling banyak dipilih adalah yang C. Dan di sini merupakan nama-nama yang telah mengisi post-test, sekitar 34 orang yang telah mengisi post-test.
Di sini ada umurnya juga, ada jenis kelaminnya juga, asal daerahnya juga ada. Di sini rata-rata yang menjawab nomor 1 B kebanyakan, yang kedua rata-rata memilih option yang B juga, yang ketiga rata-rata memilih option yang A, yang keempat yang A, kelima yang A, keenam yang A, ada juga yang menjawab B, yang ketujuh jawab yang C, yang kedelapan ada yang menjawab 5 porsi juga, tapi ada juga yang menjawab 2 porsi, tapi yang paling banyak memilih option yang C. Nomor 9 paling banyak memilih option yang B, 10 yang A, 11 nomor terakhir pada memilih option C. Berikutnya adalah grup diskusi kami. Ini pada saat pelaksanaan program di grup lakukan pandemi COVID tanggal 9 Juli jam 8 malam lewat 13 menit. Ini baru 1 orang yang mengisi pretest. Jadi kita diskusi hal apa aja yang harus kita lakukan. Di sini baru terisi 10 orang yang mengisi pretest. Lalu bertambah menjadi 15 tanggapan pretest. Lalu kami di sini sedang diskusi agar semua orang mengisi pretest. Lebih dari 30 responden untuk mengisi pretest. Selanjutnya di sini kita sedang diskusi kapan untuk menyebar link video YouTube berupa edukasi hipertensi. Di sini sudah jam 9 malam, kami masih belum mengirim video YouTube. Nah, akhirnya video YouTube sudah tersebar di grup lakukan COVID untuk saat pandemi COVID. Sambil kita juga memeriksa pretest yang belum mencapai estimasi responden yang sesuai dengan dosen kami tentukan. Di sini masih 25 tanggapan pretest. Lalu kami juga mengecek viewers di YouTube. Dan di sini kami sedang diskusi bagaimana mereka menjawab kuis. Dan di sini sudah jam 21, pukul 21 malam lewat 33 menit. Saatnya kami mengirim post-test agar tidak terlalu malam. Di sini kami sedang diskusi bagaimana cara membuat kalimat yang baik untuk disebar di grup kami. Di sini pretest baru 32 dan post-test sudah 12 orang yang mengisi. Di sini kami sambil diskusi untuk memantau pretest dan post-test agar jumlahnya sama. Pretestnya kembali bertambah yaitu 36 dan post-testnya 14 orang. Di sini kami sedang diskusi agar teman-teman kami segera mengisi lewat PC, karena di grup mungkin mereka kurang melihat
di WhatsApp-nya. Jadi kami PC mereka satu-satu agar mereka segera mengisi post-test. Di sini ada 16 post-test. Ini post-test nih. Di sini ada kendala, yaitu ada yang mengisi post-test namun tidak mengisi pre-test. Mungkin dia tidak membaca pembukaan saat di grup lakukan COVID saat pandemi COVID. Jadi mereka langsung isi post-test saja. Mungkin mereka tidak melihat. Di sini ada daftar nama yang belum isi post-test. Mereka sudah isi pre-test cuma belum isi post-test. Di sini kami melakukan jaringan pribadi pada masing-masing orang yang belum isi post-test untuk segera mengisi post-test. Di sini ada kuis yang sudah mengisi kuis. Dan di sini kami sedang diskusi untuk mengolah data ataukah hari ini, maksudnya malam ini, ataukah ternyata besoknya. Ini sudah besoknya jam 9 pagi tanggal 10 Juli. Dan di sini kami melihat hasil pretest dan post-test